Perkenalkan, nama saya Aivina Fitria dengan NIM 22511000003 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, kalian tahu nggak sih, di Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, terdapat pengrajin anyaman bambu loh. Tidak hanya pengrajin anyaman bambu saja, tetapi di desa tersebut ada tempat wisata seperti Gua Putri Kencana dan Salam Village. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan kerajinan bambu tersebut. Langsung saja tonton video selanjutnya ya. Kabupaten Wonogiri terletak di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari perjuangan Raden Mas Sahid atau yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambal Nyawa yang melawan penjajah Belanda. Nama Wonogiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu Wono yang berarti hutan atau alas dan Giri yang berarti gunung atau pegunungan. Nama ini menggambarkan kondisi wilayah Wonogiri yang sebagian besar berupa hutan, sawah, dan pegunungan. Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa potensi. Salah satunya adalah potensi pariwisata. Mengapa dikatakan memiliki potensi dalam hal pariwisata? Karena di Kabupaten Wonogiri ini, wisata tidak hanya terletak di kota saja, tetapi juga terletak di desa, yang salah satunya di Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Desa tersebut memiliki luas wilayah sekitar 9,65 km persegi, yang merupakan bagian dari keseluruhan luas Kecamatan Pracimantoro yang mencapai 142,11 km persegi. Pada awalnya, wilayah Desa Wonodadi mungkin lebih dikenal sebagai daerah yang masih lebat dengan alam. Namun seiring berjalannya waktu, desa ini mengalami perkembangan dengan adanya permukiman-permukiman. Proses perkembangan Desa Wonodadi ini dapat mencakup beberapa aspek seperti perubahan penggunaan lahan, penduduk yang semakin bertambah, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Sehingga Desa Wonodadi ini memiliki beberapa tempat wisata yang sangat ramah untuk anak-anak dan dapat dinikmati keindahannya, seperti Gua Putri Kencana Ungu dan Salam Village. Biasanya wisata Salam Village ini pada pagi hari bisa dinikmati sunrise-nya. Dengan adanya wisata tersebut dan permukiman-permukiman baru, tentu menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tempat tinggal serta fasilitas pendukung lainnya yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, serta adanya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat. Nah, di Desa Wonodadi ini tidak hanya memiliki potensi wisata saja, tetapi di desa ini juga memiliki beberapa produk seperti lebah madu kelanceng dan kerajinan bambu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan anyaman bambu atau kerajinan bambu. Sebelum masuk ke pembuatan kerajinan bambu, jangan lupa siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, bahan pembuatan kerajinan bambu, yaitu kita harus memilih bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, setelah mendapatkan bambu tersebut, pilihlah bambu yang memiliki ruas yang paling sejajar. Setelah bahan baku bambu tersedia, persiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu. Alat-alat yang digunakan untuk kerajinan bambu yaitu gergaji, pisau surut ukuran kecil, dan juga parang. Setelah semua bahan dan alat tersedia, semua saatnya untuk memulai anyaman bambu ini. Nah, setelah melihat pembuatan anyaman bambu tersebut, beliau tidak hanya menghasilkan caping saja, tetapi juga menghasilkan tempat nasi, keranjang buah, hiasan lampu,
gelas, piring, tampah, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih manfaat pohon bambu tidak hanya untuk kerajinan bambu saja, tetapi manfaat pohon bambu juga bisa sebagai makanan hewan, alat memasak, jembatan, alat musik, kerajinan atau dekorasi, bahan bangunan, bahan baku industri, maupun obat-obatan dan lain-lain ya. Anyaman bambu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan anyaman bambu sebagai berikut: memiliki berat jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan kayu. 2. Biaya pembelian bambu relatif murah. 3. Mudah dalam pengerjaannya. 4. Mudah dalam penyambungannya. Yang terakhir, memiliki tekstur yang kuat dan tahan terhadap gempa bumi. Anyaman bambu juga memiliki kekurangan. 1. Kurang kuat jika digunakan untuk beban bertekanan besar. 2. Mudah diserang rayap dan serangga sejenisnya. 3. Rentan jika terjadi perubahan cuaca sehingga lapuk, mudah terbakar jika dalam kondisi kering. Nah, ini yang terakhir adalah cuplikan singkat saya saat belajar membuat anyaman bambu. Ternyata anak pendidikan geografi tidak hanya belajar tentang kebumian saja, tetapi juga bisa berwirausaha loh. Jadi, selain kita mendapatkan ilmu tentang kebumian dan isi-isinya, kita juga mendapatkan ilmu tentang berwirausaha loh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.